Ya, Ini aja paling 1.000. itu beli dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Karena sehat berarti udah nggak sabar untuk belajar tentang negara Indonesia sebagai negara kesatuan ya. Tapi sebelum mulai pelajaran hari ini, kita akan melakukan absensi dulu. Yang namanya disebut bilang hadir ya. Kalau nggak hadir bilang nggak hadir. Oke, salam siap. Alifah, Amira kayak bisa. Aura dia. Akilasia, Biradia, Bubi GC, Cantika Nanda, Dastan Azam, Dwi Satrio, Erwin Nuriksa, Ezra, Paki, Syamil Juli Akbar, Zakira Putri Hidayat, Zalfa Kayu Bisa. Oke, hadir semua. Jadi kita langsung masuk materi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang batas wilayah. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang batas wilayah. Hari ini kita belajar tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian tahu kenapa sih Indonesia berbentuk kesatuan, kenapa nggak federal, itu tujuannya. Tujuannya juga supaya kalian tahu apa itu bentuk negara. Gitu. Indonesia sebagai negara kesatuan adalah materi di bab ketiga subbab kedua. Nah, kita flashback ke tahun maksimal. Jadi para founding father kita itu sebelum proklamasi ya, mereka itu rapat tentang bentuk negara. Karena kalau negara mau terbentuk, mau berdiri, itu harus ada bentuk negaranya. Tujuannya apa? Supaya sistem pemerintahnya berjalan sesuai bentuk negaranya. Kalau enggak, simpang siur nanti. Kalau enggak, nggak jelas negara itu berjalan. Makanya harus ada bentuk negara. Jadi dulu Mr. Supomo itu menyarankan supaya negara Indonesia itu berbentuk kesatuan karena menyesuaikan semangat Sumpah Pemuda yang menggebu-gebu dan sangat homogen masyarakat bersatu, makanya kesatuan aja. Tapi, pendapat itu didukung sama teman-teman sejawatnya, yaitu presiden pertama kita Soekarno. Itu pendapatnya Mr. Supomo itu didukung, betul kesatuan aja. Terus juga didukung sama Mr. Muhammad Yamin, itu didukung juga. Tapi argumen ini ada suatu tokoh yang punya pandangan lain. Katanya negaranya harus federal aja, karena ini terlalu luas, Indonesia terlalu luas. Udah dikasih hak aja untuk mengatur daerah masing-masing, kayak gitu, untuk federal. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah sidang diputuskanlah Indonesia sebagai negara kesatuan. Itu sebenarnya background singkatnya. Ini ada ciri-ciri negara kesatuan. Saya mau minta Yasir coba baca dulu ciri-ciri negara kesatuan. Jadi negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki A. Satu, pemerintahan bisa dengan beragam seluruh
Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama adalah satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Coba kalau saya tanya, siapa pemerintah pusat yang memegang kekuasaan? Siapa? Yang jabatan paling tinggi di Indonesia. Ya, presiden. Presiden itu adalah pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat bukan presiden doang, ada wakil presiden, Pak Gibran. Ada juga jajaran menterinya, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Investasi, itu semua masuk ke pemerintah pusat, disebut pemerintah pusat. Itu. Satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Nah, kalau kita ketua yayasan, nah, karena materi kita sudah selesai hari ini, saya akan buka sesi tanya jawab. Yang bertanya dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin mau nanya, silakan. Apakah Indonesia ada perubahan saat dijajah Belanda? Apa? Apakah Indonesia ada perubahan saat dijajah Belanda? Perubahan apa nih? Misalnya kayak bagaimana pemerintah. Oh, sebelum dijajah Belanda, pas dijajah Belanda, Indonesia itu nggak ada sistem pemerintahan, belum ada presiden gitu, karena belum merdeka, belum ada gubernur. Tapi sokongan ekonominya itu kebanyakan masih dibiayai oleh Belanda. Misalnya contoh, kalian tahu kerja paksa kalau besar? Kalau Belanda berarti Rodi, kerja Rodi, kalau Jepang kalau besar. Ternyata literatur sejarahnya adalah Rodi itu sebenarnya dibayar oleh pemerintah Belanda. Karena udah dipakai nih tenaganya nih, ya kan dipakai, dikasih duitnya, tapi duitnya dikorupsi oleh pemerintah setempat. Tahu nggak korupsi seberapa parah? Enggak dikasih sama sekali duitnya dia, separah itu. Nah, itu juga yang membuat kalian seharusnya nggak bingung kenapa di Indonesia saat ini banyak banget kasus korupsi. Karena udah turun-temurun dari nenek moyang kita. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Mungkin akhirnya nggak perlu tambahan ya. Ya, kasih. Kalau misalnya dulu pemerintah nggak korupsi, sekarang apa? Kalau dari dulu nggak korupsi, maju lah. Kalian tahu presiden kedua siapa? Soeharto. Kalian tahu nggak faktanya kalau Soeharto itu masuk ke dalam 10 presiden paling korup di dunia sepanjang masa? Soeharto masuk. Terus harusnya kita mempertanyakan kenapa Pak Soeharto masuk ke pahlawan nasional. Tahu beritanya nggak? Oh, tahu. Ya kemarin kan Pak Prabowo netapin 10 pahlawan nasional. Di situ masuk mertuanya Pak Prabowo. Soeharto itu mertua Pak Prabowo. Ditetapin sebagai pahlawan nasional. Padahal ya beliau masuk orang paling korupsi di dunia sepanjang masa. Masuk top 10. Gimana bisa dibilang pahlawan nasional? Nah cukup situ aja karena ini di video takutnya jadi masalah. Ada yang mau? Minggu depan kita belajar tentang persatuan dan kesatuan Indonesia dilanjutkan oleh presentasi kelompok. Kelompok berapa? Dua. Ya kelompok 2 dan 3. Disiapkan 3 kita langsung. Oke, pertemuan kita sampai sini aja. Sebelum ditutup, Zalma coba ditutup. Kita akhiri belajar ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dua. Amin. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak Joyce. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.